Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Indri dari jurusan Teknik Kimia IAIN Madusangka angkatan yang ke-21. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kimia. Mungkin kita di SMK atau di SMA atau di sekolah madrasah mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya kimia. Apa sih itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu materi. Mungkin di telinga kita mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya materi. Ya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan waktu. Di sini, materi tersusun dari partikel-partikel kecil, di mana partikel-partikel tersebut memiliki jarak antara partikel yang satu dan partikel yang lain. Yang kedua yaitu adalah klasifikasi materi. Seperti yang telah kita sebut tadi, materi adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan waktu. Materi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah zat tunggal. Zat tunggal juga terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang sangat sederhana. Contohnya yaitu adalah Cu atau tembaga, seng atau Fe dan lainnya. Yang kedua yaitu adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari gabungan dua atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air. Mengapa air dikatakan senyawa? Karena air itu tergabung dari beberapa unsur, yaitu tergabung dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Yang kedua yaitu adalah NaCl atau sering kita sebut dengan garam dapur. Mengapa sih garam dapur itu disebut dengan senyawa? Karena garam dapur itu tersusun dari satu atom Na dan satu atom klor. Oke, dari penjelasan tadi, materi terbagi dari dua, yaitu zat tunggal dan senyawa. Setelah zat tunggal yang pertama, yang kedua kita akan membahas yang namanya senyawa. Senyawa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah homogen. Ciri-ciri dari homogen adalah campuran tersebut selalu sama. Contohnya yaitu adalah larutan garam dan larutan gula. Yang kedua yaitu adalah heterogen. Ciri-ciri dari heterogen adalah campuran tersebut berbeda. Contohnya campuran air dan pasir. Yang kedua yaitu adalah pembuatan air kopi. Ketika kita membuat kopi, misalnya kita ada satu gelas air panas, kemudian kita masukkan dua sendok kopi. Kemudian ketika kita aduk dan kita diamkan, otomatis kopi yang ada di permukaan dan kopi yang ada yang mengendap di bawahnya itu akan memiliki kadar yang berbeda. Tiga yaitu adalah sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi terdiri dari dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama yaitu adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan zat tersebut. Contohnya yaitu ketika proses pelelehan es. Kita dapat mengamati dan melihat proses pelelehan es yaitu dengan melelehkan es, dan kita dapat mencatat suhu ketika es tersebut mulai mencair. Yang kedua adalah sifat kimia, yaitu dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan perubahan atau reaksi kimia. Dengan reaksi kimia tersebut kita dapat membentuk zat baru. Contohnya yaitu ketika pembakaran gas hidrogen dan gas oksigen, kemudian dia akan menghasilkan air. Yang keempat yaitu adalah perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat lain, baik itu zat baru maupun tidak. Perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama yaitu adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya ketika lilin dibakar, es yang mencair, dan besi yang dilelehkan. Yang kedua yaitu adalah perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Tanda-tanda yang menyertai perubahan kimia yaitu terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Yang kelima adalah pengukuran dalam kimia. Yang pertama yaitu adalah massa dan berat. Massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi di dalam suatu benda, sedangkan berat adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi. Yang kedua adalah volume.
Volume adalah besaran yang menyatakan ukuran atau isi dalam zat cair. Dalam kimia, satuan volume adalah mililiter. Yang ketiga yaitu adalah kerapatan, yang sering disebut juga dengan intensitas. Kerapatan atau intensitas adalah perbandingan massa suatu benda dengan volumenya. Dalam kimia, satuan kerapatan adalah gram per mililiter itu untuk padatan dan cairan. Kalau untuk gas itu adalah gram per liter. Keempat adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk konsep kimia dasar yang keenam yaitu adalah aturan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan angka nol adalah angka penting. Untuk contohnya pertama, misalnya 215. Di sini hanya terdapat 3 angka penting. Terdapat angka penting. Atau misalnya 2,15. Di sini juga terdapat 3 angka penting. Yang kedua yaitu adalah angka 0 di antara angka bukan 0. Itu termasuk angka penting. Contohnya yaitu misalnya 2015. Di sini hanya terdapat 4 angka penting. Yang ketiga adalah semua angka 0 di sebelah kanan koma desimal angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya adalah 21,50. Di sini hanya terdapat 4 angka penting. Yang keempat adalah semua angka 0 di sebelah angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas garis bawah atau ditulis dengan notasi ilmiah. Contohnya adalah 2.150.000. Di sini hanya terdapat 5 angka penting. Atau bisa juga kita buat dengan 215 dikali 10 pangkat 4. Di sini hanya terdapat 3 angka penting. Yang kelima yaitu angka 0 di sebelah kiri dan kanan desimal adalah bukan angka penting. Contohnya 0,21. Di sini hanya terdapat 2 angka penting. Atau bisa juga kita buat 0,021. Di sini hanya terdapat 2 angka penting. Yang terakhir adalah analisis dimensi. Analisis dimensi adalah sebuah besaran yang menunjukkan cara satu besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Simbol-simbol dimensi besaran pokok yang pertama panjang. Panjang satuannya adalah meter. Simbol satuannya adalah M. Dimensinya adalah L besar. Selanjutnya adalah massa. Massa satuannya adalah kilogram. Simbol satuan adalah kg. Dimensinya adalah M besar. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu satuannya adalah sekon atau detik. Simbol satuannya adalah S atau det. Dimensinya adalah T besar. Yang keempat adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Simbol satuan adalah huruf A besar. Dan dimensinya adalah I besar. Besaran pokok yang selanjutnya adalah suhu. Suhu satuannya adalah Kelvin. Simbol satuan adalah K besar. Dimensinya adalah theta. Selanjutnya adalah intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela. Simbol kesatuan adalah C besar D kecil dan dimensinya adalah B besar. Besaran pokok yang selanjutnya adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol. Simbol satuan adalah N besar. Dimensinya adalah N besar.
Contohnya yaitu adalah volume. V sama dengan P panjang kali lebar tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuan meter, dan T dan tinggi satuannya meter. Jadi kita dikalikan maka akan menjadi meter pangkat 3. Dan dimensinya adalah L besar pangkat 3. Selanjutnya adalah massa jenis. Rho sama dengan M per V sama dengan kilogram per meter pangkat 3. Kilogram meter pangkat min 3. Dimensinya adalah M besar L besar pangkat min 3. Selanjutnya adalah kecepatan. V sama dengan delta X dan delta T. V sama dengan delta X satuannya adalah M meter dan delta T satuannya sekon. Sini akan muncul S-nya naik ke atas maka menjadi meter per meter sekon pangkat min 1. Terus satuan dimensinya adalah L besar T besar pangkat min 1. Percepatan ada yang selanjutnya adalah percepatan. A sama dengan delta V per delta T. Delta V satunya adalah meter per sekon. Delta T satunya adalah sekon. Sini akan berubah menjadi meter per sekon kuadrat. Atau jika S-nya naikkan ke atas maka meter sekon pangkat min 2 atau dimensinya adalah L T pangkat min 2. Selanjutnya adalah gaya. Gaya satuannya adalah F. Rumus gaya adalah F sama dengan M kali A. M satuannya adalah kilogram. A percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat atau sama dengan meter sekon pangkat min 2. Dan rumus dimensinya adalah M besar, L besar, T besar pangkat min 2. Yang terakhir adalah energi potensial atau EP. EP rumusnya adalah MGH. M satuannya kilogram, G satuannya meter per sekon kuadrat, H satuannya adalah meter atau bisa diubah menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau ketika S dinaikkan maka kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2 atau rumus dimensinya adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Mungkin hanya sekian video dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. 거짓을 숨긴 채 마치 영원할 것처럼